Rudal Houthi hujani UEA, Amerika Serikat kirim kapal perang dan jet tempur. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal perusak peluru kendali dan jet tempur canggih untuk membantu pertahanan Uni Emirat Arab setelah serangkaian serangan rudal oleh kelompok pemberontak Yaman Houthi. Begitu bunyi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kedutaan Amerika Serikat di UEA. Pengerahan ini untuk membantu UEA melawan ancaman saat ini mengikuti panggilan telepon antara Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kata kedutaan Amerika Serikat seperti dilansir dari France 24. UEA bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi pemberontakan Houthi Yaman yang didukung Iran mengalami serangan rudal ketiganya dalam beberapa minggu berturut-turut pada hari Senin lalu. Menurut pernyataan itu, kapal perusak berpeluru kendali USS Cole akan bermitra dengan Angkatan Laut UEA dan melakukan kunjungan pelabuhan di Abu Dhabi. Sementara Amerika Serikat juga akan mengerahkan pesawat tempur generasi kelima. Tindakan lain termasuk terus memberikan intelijen peringatan dini, tambah pernyataan itu. Menurut pernyataan itu, maksud dari pengerahan itu menjadi sinyal yang jelas bahwa Amerika Serikat mendukung UEA sebagai mitra strategis lama. Amerika Serikat sendiri adalah pendukung koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Serangan pemberontakan Houthi telah membuka front baru dalam perang 7 tahun di Yaman. Perang telah menewaskan ratusan ribu orang secara langsung atau tidak langsung, serta membuat jutaan orang mengungsi. 3 pekerja asing tewas dalam serangan drone dan rudal yang menargetkan fasilitas minyak serta bandara Abu Dhabi pada 17 Januari, memicu serangan udara mematikan pembalasan. Pada 24 Januari, pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan udara Al-Dhafra Abu Dhabi menembakkan rudal pencegat Patriot dan bergegas ke bunker ketika 2 rudal balistik yang ditembakkan Houthi jatuh di atas kota. Pada hari Senin, serangan rudal ketiga digagalkan selama kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke UEA. Serangan pemberontakan Yaman telah meningkatkan ketegangan teluk lebih lanjut pada saat pembicaraan internasional mengenai program nuklir Iran tersendat dan telah membantu mendorong harga minyak ke level tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Houthi mulai menyerang kepentingan UEA setelah serangkaian kekalahan di Yaman yang ditimbulkan oleh milisi brigadir raksasa yang dilatih UEA. Pada awal Januari, Houthi menyita sebuah kapal berbendera UEA di Laut Merah dengan mengatakan kapal itu membawa senjata klaim yang dibantah oleh UEA. Perang saudara Yaman dimulai pada tahun 2014 ketika Houthi merebut ibu kota Sanaa, mendorong pasukan pimpinan Arab Saudi untuk campur tangan guna menopang pemerintah yang sah pada tahun berikutnya. UEA, salah satu pembeli senjata terbesar di dunia, mengumumkan pemindahan pasukan dari Yaman pada 2019, tetapi tetap menjadi pemain yang berpengaruh. Konflik yang parah telah menyebabkan jutaan orang di ambang kelaparan, menurut PBB yang menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Segitiga sensitif ini diduga lokasi tabrakan kapal selam nuklir Amerika Serikat dengan objek misterius. Jika itu adalah misi USS Connecticut, kata dia, itu juga dapat membantu menjelaskan dugaan lokasinya pada saat kecelakaan. Jika perkiraan SCSPI benar, itu akan menempatkan kapal selam Amerika Serikat yang salah dalam apa yang disebut demarkasi 9 garis atau Dash 9 Line dari klaim Cina di Laut Cina Selatan.
Selain China, Vietnam juga mempertaruhkan klaim atas perairan tersebut. Direktur Chinese Military Culture Society dan ahli strategi militer Du Wenlong mengatakan kepada Global Times bahwa jika kecelakaan itu menyebabkan kebocoran radiasi dari reaktor nuklirnya, itu bisa menjadi bencana bagi seluruh planet. Uranium yang sangat diperkaya yang digunakan dalam reaktor kapal selam nuklir berbeda dengan uranium yang diperkaya tingkat industri yang digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika kapal selam nuklir dengan bobot lebih dari 9.000 ton mengalami kebocoran nuklir di bawah air, konsekuensinya akan sangat serius, kata Du. Pakar tersebut menekankan bahwa kebocoran semacam itu tidak hanya akan meracuni lingkungan setempat dan mencemari air, hewan laut, dan kehidupan tumbuhan, tapi juga menyebar ke seluruh lautan oleh arus laut yang mengakibatkan bencana skala global. Dalam pernyataannya pekan lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat menekankan bahwa pembangkit tenaga nuklir USS Connecticut tidak terpengaruh oleh kecelakaan dan tetap beroperasi penuh, di mana kapal selam kembali ke pelabuhan di Guam secara independen. USS Connecticut adalah kapal selam kelas Seawolf, salah satu yang paling canggih dan paling mahal di gudang senjata Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tersebut adalah salah satu dari 3 kapal selam kelas Seawolf yang beroperasi. Berkat reaktor nuklir mereka, daya tahan kapal hanya dibatasi oleh kebutuhan untuk menyimpan persediaan untuk awaknya. Mereka dilengkapi dengan gudang senjata anti kapal selam dan serangan darat. Pekan lalu, pensiunan militer Rusia Laksamana Rusia Vladimir Valuyev mengatakan dia tidak dapat membayangkan kapal selam yang dilengkapi dengan sistem navigasi canggih dapat bertabrakan dengan terumbu bawah laut atau formasi batuan. Menurutnya, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kapal selam itu menabrak instalasi pengeboran minyak yang baru dibangun atau masih dalam pembangunan yang tidak diketahui Pentagon di petanya. Beijing mendesak Amerika Serikat dan negara lainnya atau negara yang terlibat dalam insiden tersebut untuk memberikan perincian yang relevan, termasuk lokasi pasti dari insiden tersebut, tujuan perjalanan kapal, dan perincian apa yang ditemui kapal selam itu. Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menuduh Amerika Serikat gagal memberikan informasi yang relevan dan menyatakan bahwa pendekatan yang tidak bertanggung jawab dan rahasia seperti itu telah menimbulkan lebih banyak kecurigaan di antara komunitas internasional tentang niat Amerika Serikat dan rincian kecelakaan itu.